Pusat Madiun mempunyai gawe besar. Kali ini pihaknya menggelar rapat koordinasi nasional Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun yang berlangsung di Padepokan Persaudaraan Setiahati Trate Pusat yang ada di Madiun. Dan pemirsa, untuk diketahui rapat koordinasi ini sendiri dihadiri oleh seluruh pengurus cabang PSHT di seluruh Indonesia, bahkan juga dari negara tetangga juga hadir ke sini untuk melaksanakan rapat koordinasi. Ada banyak sekali yang akan dibahas dan tentunya nanti juga akan dipilih ketua umum dari Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun ini, di mana ketua umum tersebut nanti akan memimpin Persaudaraan Setiahati Trate Pusat ini dari periode 2017 hingga 2022. Ada banyak sekali yang akan dibahas, diantaranya mengenai rapat pleno pembagian komisi, kemudian perkembangan organisasi, dan juga rapat komisi penyempurnaan ADART, peraturan dan penetapan organisasi, dan tentunya ada rapat pleno mengenai pemilihan Dewan Pusat dan pengumuman Ketua Umum PSHT Pusat Madiun. Nah, tentunya dari setiap agenda yang nanti akan dilaksanakan ini akan sangat berpengaruh pada organisasi Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun. Seperti apa jalannya rapat koordinasi? Berikut ini kami hadirkan selengkapnya. Rapat koordinasi nasional ini direncanakan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2017. Namun pada akhirnya, rapat koordinasi ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari saja, yaitu pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 2017. Kurang lebih ada 192 cabang yang hadir dari 246 cabang di seluruh Indonesia dan luar negeri atau sudah memenuhi quorum. Para kadang tersebut datang dari perwakilan cabang mulai dari Indonesia bagian barat, tengah hingga bagian timur. Tidak hanya itu, kadang Persaudaraan Setiahati Trate juga ada yang datang dari cabang-cabang khusus dari Keraton Surakarta dan dari luar negeri seperti dari Malaysia, Taiwan, Korea hingga Arab Saudi. Persaudaraan Setiahati Trate merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang berpusat di Madiun. Organisasi Persaudaraan Setiahati Trate mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta ikut memayu Hayuning Bawono, juga mengajarkan bela diri pencaksilat, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur olahraga, seni bela diri, serta merupakan seni budaya bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Rapat Koordinasi Nasional tahun 2017 ini mengusung tema dengan semangat dan jati diri Setiahati Trate, kita bangun kembali paseduluran yang luhur, jujur, tulus dan ikhlas. Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setiahati Trate tahun 2017 akan membahas dan mengambil sikap terhadap perkembangan organisasi yang terjadi saat ini yang berpotensi terjadinya kesenjangan rasa persaudaraan dan kurang kondusifnya pelaksanaan organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat rayon. Untuk itu, melalui rapat koordinasi ini dapat diperoleh solusi terbaik dalam penyelesaian masalah organisasi secara arif dan bijaksana, serta menjaga ajaran, tradisi, dan aturan demi tegaknya panji-panji Setiahati Trate. Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun tahun 2017 diselenggarakan berdasar pada yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persaudaraan Setiahati Trate tahun 2016. Kedua, hasil rapat pengurus pusat Persaudaraan Setiahati Trate tanggal 6 Juli 2017. Dan yang ketiga, surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setiahati Trate nomor 001-ML-PSHT-Romawi 9-Romawi 2017 tertanggal Madiun 21 September 2017 tentang penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun tahun 2017.
Sementara itu, tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional ini adalah: pertama, terwujudnya sikap keteladanan atau panutan, keluhuran budi, kejujuran, ketulusan, keikhlasan dari segenap warga Setiahati Teratai di semua tingkatan, lepas dari pengaruh kepentingan dan hegemoni yang dapat merusak nilai-nilai persaudaraan. Kedua, adanya peningkatan kualitas dan inovasi dalam pengelolaan organisasi Setiahati Teratai di segala bidang, bagi semua jenjang dan tingkat kepengurusan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran, tradisi, dan aturan yang tersurat maupun tersirat, demi tetap tegaknya panji-panji Setiahati Teratai. Dalam Rapat Koordinasi Nasional hari pertama, seluruh peserta Kadang Persaudaraan Setiahati Teratai yang hadir membaca ikrar bersama berisi yang pertama, setia kepada Pancasila UUD 1945 dan NKRI. Kedua, siap mengamalkan dan menjaga ajaran, wasiat, dan tradisi PSH Teratai. Ketiga, ikut menciptakan ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat. Keempat, menjaga antar warga PSH Teratai dengan saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Yang terakhir, kelima, mempertahankan dan menjaga PSH Teratai tetap berpusat di Madiun. Di hari pertama, pihak panitia meminta persetujuan kepada seluruh peserta yang hadir, apakah setuju untuk digelar parapatan luhur untuk memilih ketua umum yang baru. Pertama, apakah kader saya semua yang hadir ini sepakat untuk rakor ini merekomendasikan dilanjutkan besok dilaksanakan parapatan luhur? Sekali lagi saya tanyakan, apakah kita semua yang hadir setuju untuk dilaksanakan parapatan luhur? Kalau ada yang tidak setuju, silakan ngajukan. Dengan lagi sangat hormat, saya tetap menghargai pendapatnya, tapi mohon yang tidak setuju tidak melanjutkan duduk di ruangan ini. Sekali lagi, setuju besok parapatan luhur? Pihak panitia juga bertanya langsung pada majelis luhur apakah setuju dan siap bertanggung jawab atas hasil parapatan luhur yang akan digelar kembali. Tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa sungkan-sungkan, kami siap mendukung apa yang disampaikan oleh saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke. Apapun alasannya, apapun kejadiannya, kami siap menanggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dasar diadakannya parapatan luhur adalah pada parapatan luhur tahun 2016 lalu, dalam pemungutan suara, Murjoko memperoleh 108 suara, Arif Suryono 38 suara, dan M. Taufik 8 suara. Kala itu yang menjadi ketua adalah M. Taufik dengan 8 suara. Tak hanya itu, kepemimpinan M. Taufik, suasana PSHT dirasa kurang harmonis. Di hari pertama, seluruh peserta Kadang Persaudaraan Setiahati Teratai yang hadir pun telah sepakat terhadap beberapa hal. Di antaranya, pertama, sepakat melaksanakan parapatan luhur yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober keesokan harinya. Sepakat bahwa parapatan luhur harus ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh majelis luhur. Parapatan luhur mengagendakan perubahan istilah majelis luhur menjadi Dewan Pusat. Dewan Pusat harus dilengkapi jumlahnya menjadi 9, menyepakati Murjoko yang pada parapatan luhur 2016 mendapatkan perolehan 108 suara, diajukan sebagai ketua umum pada parapatan luhur 2017. Dan yang terakhir, dalam perubahan ADART, ketua umum diusulkan merangkap anggota Dewan Pusat. Sesuai dengan kesepakatan bersama, majelis luhur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat keputusan tentang akan diadakannya parapatan luhur tahun 2017. Majelis luhur Persaudaraan Setiahati Teratai Pusat Madiun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya.
memutuskan menetapkan kesatuan, menyetujui pelaksanaan Parapatan Luhur Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun tahun 2017 sebagai forum kedaulatan tertinggi organisasi Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persaudaraan Sejahtera tahun 2016. Setelah dibacakan surat keputusan dari Majelis Luhur atas kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional dari seluruh peserta Rakornas, kemudian dilakukan penandatanganan surat keputusan oleh Majelis Luhur, para ketua cabang dan ketua Dewan Pertimbangan Cabang. Parapatan Luhur sendiri merupakan musyawarah besar, di mana pesertanya tidak hanya berasal dari Kadang Persaudaraan Setiati Ternate Pusat Madiun saja, namun juga dari ratusan cabang PSHT di seluruh Indonesia hingga cabang khusus di luar negeri. Seperti yang diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, di hari pertama tercipta kata mufakat dari seluruh peserta terhadap beberapa usulan. Salah satunya akan diselenggarakannya Parapatan Luhur yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Dengan persetujuan seluruh peserta, keputusan dan kesepakatan di hari pertama bisa dipertanggungjawabkan. Majelis Luhur pun mendukung hasil kesepakatan yang telah disetujui dalam Rakornas tanggal 27 Oktober 2017.